Ketika kita berdoa sama Tuhan, doa kita terhalang oleh ketidakkudusan kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan, doa kita tidak sampai kepada Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan gak mau jawab, tetapi sekali lagi dosa ini menghalangi apa yang kita doakan itu sampai pada Tuhan. Makanya gak ada jawaban-jawaban. Makanya penting bagi setiap kita, kalau kau mau doamu dijawab Tuhan, bereskan dosamu. Haleluya. Benar Tuhan, sebab Kau besar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Kami percaya siapapun yang hadir, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Dan kami percaya itu Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan. Kami percaya Tuhan dengan ucapan syukur kami mau bawa hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami. Kami datang sebagai hamba yang mau untuk diajar. Kami doa benih firman jadi rema di hati setiap kami. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami percaya kalau kami jadi pelaku firman, semua yang terbaik yang Tuhan sediakan pasti jadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Bahkan kami juga berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Bapa, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layak untuk tubuhku di balik kaki salib-Mu. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan, yang biasa sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak lagi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Senyuman-senyuman awal bulan, senyuman-senyuman sultan. Haleluya. Ayo. Ada yang muka cembut tuh. Yang bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara setiap minggu. Saya selalu melihat semangat dan kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasalnya yang pertama kita akan baca 2 ayat 15 sampai 16. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Iya. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus dalam seluruh yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab. Sekali lagi saudara 3. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku.
Kata kudus atau kekudusan saudara, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani saudara, secara Ibrani kadoshi, secara Yunani yaitu bicara tentang hagios. Ini punya makna yang sama, yaitu bicara tentang dipisahkan untuk Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipisahkan. Sama-sama bilang sama saya dikhususkan untuk Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi saudara, kekudusan bukan hanya bicara tentang bebas dari dosa, tetapi hidup yang dikhususkan bagi Tuhan. Sama-sama bilang sekali lagi sama saya dikuduskan. Sama-sama bilang sama saya dikhususkan untuk Tuhan. Amin. Imamat pasal yang ke-20 ayat 26 bilang begini saudara. Imamat 20 ayat 26 sama-sama. 3, ya. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah apa? Memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi apa? 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus 6 ayat 17 sama-sama. 3, iya. Keluarlah dari antara mereka, firman Tuhan, dan janganlah apa? Menjama apa yang najis, maka aku akan apa? Menerima kamu. Dan saya mencatat di sini saudara, kekudusan adalah hal yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya penting. Amin. Dan karena kekudusan ini penting, makanya kekudusan itu dituntut Tuhan. Kekudusan adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan, saudara dan saya. Seorang hamba Tuhan Eratori bilang begini saudara, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain menjadi kudus seperti Allah. Sekali lagi, tidak ada yang lebih penting daripada, mana quotesnya? Timothy Media udah pengangkatan atau bagaimana? Belum makan malam mereka. Saya udah 2 porsi hari ini saudara. 3, ya. Tidak ada selain daripada apa? Kudus seperti Allah yang kudus. Dan saya mencatat di sini saudara, memang bicara tentang kekudusan adalah hal yang amat sangat penting. Mungkin akhirnya saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya mau hidup kudus Pak Pendeta, tapi masalahnya hari-hari ini sepertinya sulit untuk jaga kekudusan. Saya mau hidup kudus Pak Pendeta, tetapi karena menjaga kekudusan seringkali, kenapa dia muncul lagi? Aduh, pasti sambil makan, salibkan mereka, haleluya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mau hidup dalam kekudusan Pak Pendeta, tapi masalahnya untuk hidup kudus Pak Pendeta, kadang-kadang saya ditinggalkan oleh pergaulan saya. Kadang-kadang karena hidup kudus Pak Pendeta, saya ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi Pak Pendeta. Kadang-kadang dalam hidup kekudusan Pak Pendeta, saya dianggap atau dipandang sebelah mata oleh orang lain. Ada begitu banyak harga yang harus saya bayar untuk hidup dalam kekudusan ini. Saya mau bilang sekali lagi saudara, mungkin untuk kudus di dunia yang makin hari makin tidak kudus ini tidaklah mudah. Untuk hidup dalam kekudusan dalam hari-hari ini saudara, dalam dunia yang makin mendekat dengan yang akhir zaman yang makin jahat ini saudara, seringkali ada harga yang harus kita bayar. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun banyak pengorbanan, sekalipun harga yang harus dibayar itu mahal, tetaplah hidup dalam kekudusan, karena buah yang Tuhan sediakan jauh lebih berharga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya saya mencatat di sini saudara, hari ini kita akan sama-sama mempelajari atau membahas satu tema, yaitu bicara tentang dampak atau buah dari hidup dalam kekudusan. Sama-sama bilang sama saya dampak. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam kekudusan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, setiap kita semakin berjuang dalam kekudusan, sehingga semua buah yang Tuhan sediakan dalam kekudusan itu menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak hidup dalam kekudusan? Yang pertama saya mencatat, orang yang hidup dalam kekudusan menghasilkan jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya menghasilkan jawaban doa. Amin. Kita buka Yesaya 59, saudara bisa tandai, karena kita akan kembali ke sana sepanjang 3 poin kita saudara. Yuk, ayat 1 dan 2 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, sesungguhnya dan pendengarannya tidak kurang apa? Sekali lagi, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk apa? Mendengar, tetapi yang merupakan ialah segala apa? Kejahatanmu. Tahan di sana. Sekali lagi, bagian kedua ayat 1 dikatakan apa? Dan pendengarannya tidak kurang apa?
Oh, memang suara-suara belum makan malam ini. Shalom Tiberias. Bilang sama kanan kirimu semangat. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Jangan kayak orang kurang gula. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya semuanya mau doanya dijawab Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita ketika kita berdoa, kita punya harapan doa kita dijawab Tuhan. Ketika kita berdoa berseru sama Tuhan, kita berharap doa kita dijawab Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada orang Kristen sebelum berdoa dia sudah berharap Tuhan jawab duluan, saudara. Apalagi yang jomblo-jomblo tingkat dewa itu. Mereka kalau berdoa itu berharap Tuhan langsung jawab immediately, secepatnya. Saya percaya setiap kali kita berdoa, kita mau doa kita dijawab Tuhan, amin. Tapi saya mau bilang saudara, kenyataannya ketika saudara dan saya tidak hidup dalam kekudusan, ketika kita ada dosa dalam kehidupan setiap kita, maka dosa akan menghalangi doa kita sampai kepada Tuhan. Makanya ketika bicara tentang firman Tuhan ini bilang apa saudara? Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara yang namanya kita dengan Tuhan ialah segala kejahatan. Jadi akhirnya apa? Ketika kita berdoa sama Tuhan, doa kita terhalang oleh ketidakkudusan kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan, doa kita tidak sampai kepada Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan nggak mau jawab, tetapi sekali lagi dosa ini menghalangi apa yang kita doakan itu sampai pada Tuhan. Makanya nggak ada jawaban-jawaban. Makanya penting bagi setiap kita, kalau kau mau doamu dijawab Tuhan, bereskan dosamu. Sama-sama bilang sama saya, jangan ada dosa. Sama-sama bilang sama saya, jangan ada dosa. Karena ada banyak orang mau doanya dijawab Tuhan, tapi dosanya jalan terus. Coba kita lihat sama-sama. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat yang ke-16 sama-sama dikatakan apa? 3, ya. Karena itu, supaya kamu apa? Perhatikan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar apa? Kalau saudara perhatikan, besar kuasanya, doa yang kuasanya besar itu adalah dampak. Sama-sama bilang sama saya, dampak. Amin. Tetapi fondasi yang awal adalah bicara tentang kata yakin, percaya, atau bicara tentang beriman. Sama-sama bilang sama saya, iman. Tetapi ketika bicara tentang iman memang dasar, tapi yang paling fundamental dari semuanya dalam ayat ini jelas bahwa apa? Bicara tentang orang yang urutan seperti ini, saudara. Boleh munculkan, saudara. Saya percaya kita mau doa kita penuh kuasa, amin. Untuk menghasilkan doa yang penuh kuasa harus ada iman. Tetapi yang paling penting dari semuanya, yang mendasari semuanya, hidup dalam kebenaran. Atau bicara tentang dalam kekudusan. Ada banyak orang mau doanya dijawab Tuhan tapi nggak mau hidup dalam kekudusan. Gembala sidang kita kenapa doanya luar biasa? Kenapa doanya dijawab Tuhan? Karena beliau selalu ingatkan apa? Suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Jemaat Tiberias bukan sini. Shalom. Kunci gembala sidang kita doanya ada kuasa karena hidup dalam kekudusan, saudara. Makanya beliau bilang apa? Kalau tangannya nggak kudus, kalau hidupnya nggak kudus, hari ini iblis punya hak atas saya, kata gembala sidang kita, saudara. Karena beliau tahu dia sungguh-sungguh dalam kekudusan, makanya doanya dijawab Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, penting bagi setiap kita, gambarnya sekali lagi, saudara, untuk menghasilkan doa yang penuh kuasa, iman penting, tapi yang paling penting sebelum iman adalah hidup dalam Ada banyak orang mau doanya dijawab Tuhan, dosanya jalan terus. Ada banyak orang mau doanya dijawab Tuhan, tapi saya mau bilang saudara, kekudusan tidak ada dalam kehidupannya. Dia mau doanya dijawab Tuhan, tapi yang tidak berkenan dia lakukan, saudara. Dosa terus. Mohon maaf ya, orang doa kadang-kadang saudara, contoh sederhana, Tuhan pulihkan ekonomiku Tuhan. Tuhan pulihkan ekonomi rumah tanggaku. Tapi borosnya minta ampun. Mohon maaf ya, kalau saudara tanya saya, Pak, emang boros itu dosa? Dosa. Kenapa? Karena tidak menghargai berkat Tuhan. Shalom para wanita. Shalom ibu-ibu.
Boros itu dosa. Betul para pria? Wow. Tuh kan? Yang depan bisa begitu, wanita bisa teringat, tapi memang begitu. Ada banyak istri-istri, suaminya udah susah payah hemat, suaminya udah susah payah setiap kerja bawa bekal dari rumah. Bahkan kadang-kadang nggak bawa motor, naik angkot dari rumah. Bahkan ketika di rumah bajunya compang-camping persis gembel. Supaya keuangan rumah tangga dipulihkan. Tapi ada istri-istri yang suaminya udah berjuang seperti itu, dikit-dikit rumahnya paket. Yang ketawa bu, bertobat. Suaminya udah tampilannya udah kasihan banget. Istrinya paket. Saya mau bilang pemborosan adalah dosa. Betul para pria? Tolong yang di belakang tandain yang depan sini ya. Lakban aja mereka nih. Saya mau bilang ya, iya, dosa. Ini gara-gara di depan sini saya sampai lupa khotbah saya ini. Saya mau bilang sekali lagi saudara, iyalah, dosa. Makanya sekali lagi saudara, penting bagi setiap kita untuk sekali lagi saudara jangan ada dosa. Ada banyak orang kadang-kadang saudara minta kesembuhan tapi dosa jalan terus. Ada yang pernah minta doa sama saya, maju, Pak doakan, dokter vonis paru-paru saya rusak, tolong doakan kesembuhan. Saya mau doain, tapi saya jadi emosi gara-gara di kantong depan dia ada Ji Samsu saudara. Karena mantin saya mencolok juga hidung lu nih. Terserah nih ya, saya mau bilang ya, buat yang wajah-wajah asbak terserah mau marah atau tidak ya. Tapi jangan marah-marah lama-lama ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara ya, terlepas dari itu dosa atau tidak kita bisa perdebatkan itu. Tapi yang pasti perokok nggak akan betah di sorga. Baru kali ini ya kita cocok ya. Sekali lagi ya, terlepas dari saudara bilang itu dosa atau tidak, perokok nggak akan betah di sorga. Saya pernah bagikan. Ini wajah-wajah aspak langsung. Sesat nih pendeta ya. Saudara ya, yang perokok-perokok ini ya, pas nyampe sorga, sorga. Asem. Om Petrus, ya apa? Izin mau keluar dulu sebentar. Ngapain? Asem. Sebat dulu, sebat. Iya lagi. Pas keluar, oh ya silakan keluarnya. Pas dia keluar, Om Petrus, ada api nggak? Tadi pas pengangkatan lupa bawa korek. Ada. Oh, di mana Om Petrus? Tuh di neraka sana. Shalom, ibu-ibu. Wanita yang membiarkan suaminya merokok adalah wanita yang ingin suaminya cepat innalillahi. Saya mau bilang, Pak, kau diizinkan. Istrimu dari belakang terus. Yang penting rumah atas nama mama, mobil atas nama mama, asuransi mama. Habis papa dipanggil mama ke Korea. Shalom para wanita yang belum menikah. Nggak usah gitu amat dong, saya tahu. Saya mau bilang ya, para wanita yang belum menikah, jangan pernah pacaran apalagi menikahi laki-laki yang suka merokok.
Dengar baik-baik, yang mau rekam silakan. Ini karena banyak anak muda, ini nggak ada pendeta yang ngajarin, saya doang nggak ada kerjaan. Shalom anak muda wanita yang belum menikah. Jangan menikahi laki-laki yang suka merokok. Kenapa? Karena kesehatannya aja dia nggak jaga, apalagi jagain kamu. Tapi kan di sini nggak ada laki-laki merokok, nggak ada. Sini nggak ada. Nggak ditambut juga, nggak. Di depan situ nanti, berdosa banget nih. Saya kadang-kadang buru-buru mau keluar ya, baru keluar di depan udah ada yang itu roti perjamuan masih di gigi, kau udah tarik nanti saya seruduk di depan kalau ketemu ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang mau doanya dijawab Tuhan, tetapi sekali lagi nggak mau hidup dalam kekudusan, dia nggak mau bereskan dosanya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bereskan dosamu. Kenapa? Karena dosa akan menghalangi doamu sampai kepada Tuhan. Coba kita lihat saudara, John Wesley bilang begini saudara. Kekudusan membuka jalan bagi doa. Untuk apa? Mencapai telinga Tuhan. Sekali lagi saudara, kekudusan membuka jalan bagi doa untuk sampai kepada telinga Tuhan. Ketika dosa menghalangi doa kita, tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, doa kita ada kuasa karena doa kita sampai kepada Tuhan dan Tuhan pasti menjawab. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kekudusan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada jawaban doa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa dampak ketika saudara dan saya hidup dalam kekudusan? Yang kedua adalah menghasilkan kedamaian. Sama-sama bilang sama saya kedamaian. Sama-sama bilang sama saya menghasilkan kedamaian. Amin. Coba kita buka masih dalam ayat yang sama saudara. Masih dalam ayat yang sama. Yuk sama-sama kita lihat. Masih dalam ayat yang sama. Yesaya 59 sama-sama kita baca. Yuk. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, iya. Tetapi ayat yang kedua, yang merupakan apa? Sekali lagi saudara, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Saya mau bilang saudara, hanya dekat Allah saja ada kedamaian yang sejati. Kedamaian sejati hanya kita temukan di dalam Tuhan. Amin. Memang gak bisa dipungkiri, bicara tentang harta, kekayaan, jabatan, in some point bisa memberikan kita kedamaian. Betul ya? Gak ada yang amin, udah santai aja lah, gak usah. Gak enak pak di gereja ini, jujur-jujur aja. Dalam beberapa level tertentu, kekayaan bisa bikin kita damai, betul ya? Contoh saudara-saudara kalau masuk mall yang mahal saudara masuk mall yang mahal, misalnya bapak-bapak punya istri, punya roro belalang pelahap misalnya. Masuk mall yang mahal, sekalipun istrinya, ada kedamaian, karena kita tahu kita mampu bayar semua, betul ya? Istrinya mau, Pak, boleh yang ini enggak? Bagus yang mana? Yang biru atau yang merah? Ambil dua-duanya. Serius, Pak? Satu lusin. Masa sih? Ambil warna Mejiku Hibiniu, ambil semuanya. Tapi beda kalau misalnya nangandong ngepeng tuh. Bocuan. Punya istri roro belakang pelap. Oh, kedamaian hilang, saudara. Oh Tuhan, istri mulai matanya langsung pegang tangan istri. Mama, papa tidak pernah melepaskan tangan mama. Kalau istri-istri yang masih polos, so sweet. Iya, nggak ada damai. Istri mau ambil apa? Oh jangan. Saya juga suka begitu saudara. Suka lihat harga dulu. Kalau misalnya belanja sama istri misalnya saudara. Istri kalau, iya kadang-kadang saya lepas, saya gandeng, saya lepas. Tapi tetap kalau dia nanya, ini gimana? Saya akan ngintip harganya dulu. Ini tekniknya profesional buat bapak-bapak ya. Biasakan istri suka, sayang ini gimana? Lihat dulu harganya. Sekalipun bagus, kalau mahal, jelek, nggak cocok. Cuttingannya tuh nggak cocok sama kamu cuttingannya. Tapi kalau murah, bagus banget, itu bagus banget. Bagus banget. Kamu tuh kalau gitu tuh kayak, oh my god, kayak wow banget.
Apalagi kalau tulisan sell 80%, ambil dua buat kamu. Dalam level tertentu, kekayaan, jabatan, semuanya itu saudara bisa memberikan kedamaian, tetapi tidak yang benar-benar, artinya apa? Yang sejati. Kenapa? Karena kedamaian sejati hanya dalam Tuhan. Amin. Mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta nggak pernah jadi sultan sih. Ya mungkin saya nggak pernah jadi sultan. Mungkin saya bukan nasabah prioritas, tapi saya prioritasnya di hatinya Tuhan. Makanya walaupun saya bukan prioritas di mata jemaat, saya selalu berdoa, Tuhan, jadikan aku BCA prioritas Tuhan. Kurang lucu, saya nggak pakai di sesi selanjutnya saudara. Tapi balik lagi saudara, akan ada saat di mana kekosongan itu, ketidakdamaian itu akan kita rasakan karena nggak punya Tuhan dalam hidup kita. Karena ada bagian dalam hati kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan itu sendiri saudara. Makanya sekali lagi saya mencatat di sini saudara, pastikan kita hidup dalam kekudusan. Karena ketika kita hidup dalam kekudusan, kita tidak terpisah dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, dosa memisahkan kita dari Tuhan, maka akhirnya apa? Tidak ada kedamaian di sana. John Wesley bilang begini saudara, kekudusan adalah kebahagiaan yang sempurna. Tidak ada sukacita yang jauh lebih besar daripada hidup dalam persekutuan yang tak terputus dengan Allah. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam Tuhan. Di situ ada kedamaian yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa dampak ketika saudara dan saya hidup dalam kekudusan? Yang ketiga, menikmati keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati keselamatan. Masih dalam ayat yang sama. Gimana saudara? Saya lagi coba bikin khotbah saya agak lebih pelan daripada biasanya. Karena kalau cepat ada yang bilang, Pak, kami ngikutinnya sesak napas, Pak. Kalau otak-otak yang cepat bisa, tapi yang kalau yang pelan kan. Jadi saya lagi berusaha memperlambat ritme saya khotbah. Puji Tuhan. Ternyata yang request itu yang depan sini sudah. Yesaya 59 ayat 1. 3 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk apa? Sekali lagi saudara, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Secara kemampuan, Dia Tuhan yang sanggup menyediakan keselamatan bagi setiap kita, karena Dia Tuhan yang maha kuasa. Jadi bicara tentang keselamatan, Tuhan sanggup sediakan, dan itu yang sudah terbukti melalui karya kayu salibnya. Firman-Nya jadi manusia, mati bagi setiap kita supaya kita beroleh keselamatan. Katakan amin. Tapi begini saudara, tidak semua orang yang sudah menerima keselamatan akan menikmati keselamatan. Kita akan masuk mendalam secara teologis. Saya udah 4 kali jelaskan ini di tempat ini. Cuman masih banyak yang bingung, masih banyak yang nanya. Makanya ini kali kelima. 1 kali lagi dapat piring cantik saudara. Keselamatan akan ada untuk selamanya sampai waktu Tuhan diberikan bagi setiap kita. Tapi keselamatan bisa hilang daripada kita. Keselamatan tidak akan hilang, tetapi keselamatan bisa hilang daripada kita. Ya, yang belum makan langsung. Saya analogikan handphone ini sebagai keselamatan. Mustahil bagi saya untuk mendapatkan handphone ini, tapi oleh karena kasih karunia kebaikan Tuhan diberikan cuma-cuma kepada saya. Tetapi handphone ini, kalau saya tidak jaga dengan baik, misalnya saya kalau kemana-mana saya taruh di belakang sini. Saya mau bilang ya, yang paling banyak pelakunya wanita nih, taruh di handphonenya di belakang sini. Saya mau bilang ya,
Kalau kau taruh handphone itu di belakang, bagi pencopet, handphone ini seperti teriak sama dia, culik aku abang. Karena di sini tuh ketarik nggak kerasa loh. Kalau handphone ini saya nggak jaga dengan baik, saya taruh terus akhirnya dicopet sama orang. Pertanyaan saya, handphonenya masih di dunia ini atau tidak? Masih. Pertanyaan saya masih memiliki atau sudah kehilangan? Sih, nangkap maksud saya? Keselamatannya masih ada, tapi saya yang kehilangan karena saya tidak menjaganya dengan baik. Makanya firman Tuhan bilang apa? Keselamatan bukan cuma dianugerahkan, tetapi dikerjakan dengan ketaatan akan firman. Apa yang firman Tuhan sampaikan? Hiduplah dalam kekudusan. Makanya firman Tuhan bilang begini saudara, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah apa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun apa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Jadi jangan pikir, oh saya Kristen, saya Kristen banget, di KTP Kristen, saya pasti selamat. Hidup dalam kekudusan ente ora iso selamat. Jangan pikir, oh saya Kristen banget pak, saya orang Ambon, Batak, Manado, Papua, kurang Kristen. Apa itu pak? Ada orang Kristen kadang-kadang rumahnya udah Kristen banget, udah kayak toko buku Immanuel. Masuk mau pintu depan ada 7 salib di sana. Kenapa 7 salib? Ini lambang 7 meterai yang terbuka di akhir zaman. Ush. Masuk ruang tamu ada 12 salib di sana. Kenapa 12? 12 murid Tuhan Yesus. Masuk kamar ada 3 salib, gambaran Golgota. Ke kamar mandi ada salib dibentuk dari uang 5.000. Kenapa 5.000? Gambaran Tuhan memberikan mujizat 5.000 orang makan. Ternyata kurang lucu bagian itu, saya nggak pakai lagi. Tapi nggak mau hidup dalam kekudusan, dosa jalan terus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Makanya Mazmur 24 ayat 3-4 bilang begini, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang tidak apa? Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kekudusan. Kekudusan adalah keharusan untuk kehidupan yang kekal. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, ayolah. Saya tahu nggak ada satupun orang yang sempurna. Saya juga berjuang dalam perjalanan kehidupan saya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, berjuanglah hidup dalam kekudusan. Gembala Sidang selalu bilang apa? Ayo berjuang dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. KTP-mu tulisan Kristen tidak membawamu pada keselamatan. Yang membawamu untuk layak terima kerajaan sorga, hidup dalam kekudusan. Karena hidup dalam kekudusan adalah bukti kita menghargai anugerah Tuhan yang luar biasa. Ayat terakhir kita, Matius 7:21-23 bilang begini saudara. Bukan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan apa? Kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami apa? Bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak. Tahan sampai di sana. Pertanyaan saya, kurang Kristen apa orang ini saudara? Betul nggak? Berseru, bernubuat, mengusir setan. Sekarang ada pendeta-pendeta mengusir setan aja. Hei setan, keluar. Jika kamu tidak keluar, aku yang keluar.
Ini mampu loh usir setan, saudara lihat. Bahkan apa? Mujizat. Waduh, bayangin lakukan mujizat. Urapannya kencang banget ini. Dia lewat aja orang rebah. Kadang-kadang dia enggak orang bisa rebah, cuma jalan doang. Tapi ternyata bukan karena urapan, bau ketek. Selanjutnya dikatakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian para pembuat kejahatan. Kalau dosa jalan terus, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Makanya gembala sidang kita dalam segala anugerah yang sudah Tuhan anugerahkan, bahkan Tuhan sudah kasih penglihatan, namamu bersama istri tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi gembala sidang tetap menyuarakan apa? Jaga kekudusan, jaga hidup, jaga perbuatan, jaga pikiran, semuanya. Karena beliau tahu pertobatan harus dipertahankan sampai akhir, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang, hidup dalam kekudusan. Saya tahu kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan melebihi daripada segala pelanggaran. Seperti apapun dosamu ketika kamu datang sama Tuhan, Tuhan menerima apa adanya. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. iPad adalah kebutuhan penting buat seorang hamba Tuhan, apalagi saya. Kemudian saya sering pakai pelayanan. Anak saya, dia tuh, ya puji Tuhan, anugerah Tuhan, didoain ibu gembala, saya suruh doain saudara, urapin. Itu pintarnya luar biasa dengan segala kerendahan hati. Dari umur 1 tahun udah mulai lancar bicara, 1,5 tahun udah lancar banget, saudara. Makanya dari 1,5 tahun saya sering ajak dia debat pilpres gitu, saudara, untuk kita bahas diskusi ya. Diskusi. Kemarin kita lagi diskusi tentang Tom Lembong, saudara, kita lagi bahas. Memang berat diskusi kita, saudara. Ini dia lagi nonton. Dia tahu saya mau pelayanan, dan dia tahu iPad saya ketinggalan, masih di sofa. Dia ambil iPad-nya, dia kejar saya, mau kasih iPad itu. Papi, iPad ketinggalan. Tapi kan iPad yang besar, badannya sekecil, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu, saudara. Dia bawa, dia lari. Akhirnya benar, iPad-nya jatuh. Dus! Barang seperti itu kalau udah jatuh, ketika saya buka benar, layarnya berebet. Tapi kan anak Tuhan harus ada pengharapan. Saya bawa ke service center. Ketika di service center, yang servis bilang, wah pak, ini mah innalillahi ini pak. Ini kalau servis harganya udah sama kayak harga baru. Itu pun karena part yang Indonesia itu harga banyak yang KW, kemungkinan jadi cuma 50% dan nggak akan tahan lama. Ya udah, sedih, sakit hati ya, kebutuhan penting. Tapi apakah saya ketika pulang lihat anak saya, enyah dari hadapanku, hai Amira? Enggak ada. Enggak tiba-tiba, lo gue N. Papi coret dari kartu keluarga. Enggak. Kasih saya tetap luar biasa buat dia. Bapa di bumi aja seperti itu, apalagi Bapa kita di sorga. Kasih Tuhan melebihi pelanggaran, tapi karena kasihnya juga, dia tidak membiarkan kita dalam dosa. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, Tuhan menuntut kita hidup dalam kekudusan. Bapak-bapak, jaga kekudusan. Amin. Suami-suami, shalom para pria, jaga kekudusan. Ingat, ada istri dan anak yang akan berdampak, menerima dampak dari setiap tindakan kita. Taruh fotomu, foto istri anakmu di handphonemu, supaya setiap kali kau mengambil keputusan, kau ingat anak istri,
kau akan bijaksana dalam bertindak. Ya, jangan bapak-bapak handphonenya isinya motor, terus motor, mobil, Genjie. Gak ada yang tahu ya. Ibu-ibu juga sama, Bu. Tapi penting bapak-bapak untuk taruh foto istri karena gini, namanya hidup ada masalah, betul ya. Tapi ketika kau lihat wajah istrimu, kau ingat di rumah ada masalah lebih besar daripada masalah yang sedang. Betul bapak-bapak? Bu, taruh foto suamimu juga, Bu. Jangan foto anak aja, Bu. Foto anak di galeri 12.000. Foto suami cuma satu dari belakang lagi. Shalom anak muda. Berjuang jaga kekudusan, amin. Laki-laki yang baik tidak akan menghancurkan kekudusanmu. Shalom para pria. Perlakukan pasanganmu seperti kau ingin anak perempuanmu diperlakukan oleh pacarnya kelak. Ini memang di depan ini korban-korban buaya darat ya. Tapi ya, yuk berjuang. Anak muda yuk. Apalagi yang wanita-wanita, yuk selalu bawa minyak urapan. Kenapa? Ada yang salah? Kita kan generasi minyak ada anggur. Selalu bawa minyak urapan. Ketika pacarmu udah mulai ada roro ulat bulu, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau masih kurang, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau masih juga, ambil yang agak gedean dikit. Yang borges yang 1 liter gitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau perlu, kalau memang krokodil biawak itu menyatu ya. Yang 5 liter. Dalam nama Tuhan. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Sekali lagi, dimanapun siapapun kita, berjuanglah dalam kekudusan. Karena dalam kekudusan, bukti kesetiaan kita mengerjakan keselamatan. Sehingga kapanpun waktu Tuhan, kita akan layak untuk pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kekudusan. Di situ ada keselamatan, di situ ada kekekalan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.